Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti, peserta latihan dasar Puslatbang KDOD Lan Samarinda Angkatan 15. Hari ini saya akan meresum materi yang berkaitan dengan komitmen mutu. Nah, sebetulnya materi ini merupakan satu rangkaian dari aneka dan juga aktualisasi, di mana aneka singkatan dari aktualisasi, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan juga anti korupsi. Jadi ini adalah salah satu bagiannya. Nah, sebetulnya ada 4 aspek yang ada di dalam komitmen mutu dan menjadi poin penting dalam pelaksanaannya nanti ke depan atau penerapannya di dalam suatu institusi ataupun juga organisasi. Yang pertama adalah efektivitas, kemudian efisiensi, yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat adalah kinerja yang berorientasi pada mutu. Jadi ada 4 aspek ya, di mana efektivitas yang menjadi tolak ukurnya adalah capaian dari suatu organisasi dalam pelaksanaan target yang sudah direncanakan. Artinya, di awal kita pasti sudah menyiapkan rancangan sistem alur pengerjaan atau pengambilan keputusan, dan kemudian segala proses itu jika dapat menghasilkan atau memenuhi capaian target yang sudah direncanakan, maka itu dapat dikategorikan sebagai efektivitas. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, indikator utama dalam efektivitas adalah ketercapaian hasil. Jadi poinnya adalah hasilnya tercapai berdasarkan target awal. Kemudian adanya mutu hasil kerja, jadi tidak hanya sekedar menghasilkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal, tapi juga mencakup mutu di dalam pekerjaan tersebut. Dan target lainnya adalah kepuasan. Jadi berdasarkan target yang sudah ditentukan, kemudian adanya proses, kemudian menghasilkan suatu hasil yang ingin dicapai, juga nantinya akan menimbulkan kepuasan. Nah, yang unsur aspek kedua adalah efisiensi, di mana efisiensi berkaitan dengan jumlah sumber daya yang digunakan. Jadi sumber daya di sini tidak hanya manusia atau pekerjanya, tapi juga menyangkut aspek material lainnya seperti uang, tenaga, kemudian keberhasilan. Kenapa efisiensi dan juga efektivitas menjadi dua hal yang penting dalam komitmen mutu? Karena dalam komitmen mutu tidak hanya diperhatikan hasilnya saja, tapi juga diperhatikan bagaimana hasil tersebut dicapai, apakah menggunakan sumber daya yang terbuang sia-sia atau sumber daya yang efisien. Sehingga makanya di dalam komponen komitmen mutu, efisiensi menjadi rules dan juga poin penting dari pelaksanaan tindakan-tindakan komitmen mutu. Nah, indikatornya adalah dalam efisiensi, indikatornya adalah penghematan waktu, kemudian juga penghematan sumber daya manusia, kemudian tenaga, pikiran, dan juga keterselesaian pekerjaan. Jadi kalau saya contohkan misalnya dalam ruang pekerjaan saya sebagai seorang dosen, di mana umumnya dalam melaksanakan pembelajaran, kita melaksanakan kegiatan tatap muka, bertemu langsung dengan mahasiswa, kemudian menggunakan ruangan dengan jumlah mahasiswa yang sudah ditentukan. Nah, dalam pelaksanaannya tentu seorang guru akan mengajar di depan kelas dengan jumlah mahasiswa dan juga jam yang sudah diatur. Nah, dalam masa pandemi ini ada hal yang berbeda, di mana dosen dan juga mahasiswa bertemu dalam ruang media virtual, di mana tempatnya berbeda, tempat dosen dan juga mahasiswanya juga berbeda dalam waktu yang bersamaan, dan letak efisiensinya di dalam kegiatan di masa pembelajaran di masa pandemi ini adalah waktu. Jadi adanya penghematan waktu, di mana mahasiswa tidak lagi datang ke kampus, diwajibkan datang ke kampus dan juga menemui dosen, begitu juga sebaliknya. Jadi ada unsur efisiensi di dalamnya. Unsur komitmen mutu yang ketiga adalah inovatif, di mana inovatif berkaitan dengan ide,
metode yang baru ataupun suatu hal-hal yang praktis yang diamati ataupun dirasakan sebagai suatu hal yang baru bagi individu ataupun sekelompok masyarakat. Kemudian dalam proses inovatif, adanya penciptaan pengetahuan sebagai penemuan baru ataupun juga modifikasi dari ilmu ataupun penemuan yang sudah ada. Itulah yang dikatakan sebagai inovatif. Kenapa sih di masa ini kita membutuhkan atau ASN dibutuhkan memiliki jiwa yang inovatif? Yang pertama adalah adanya tekanan dari masyarakat ataupun tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik karena masyarakat sudah lebih kritis. Kemudian yang kedua, kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan publik yang maksimal. Yang ketiga, kebutuhan lembaga-lembaga pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan juga efektif yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya inovasi-inovasi. Yang keempat adalah kepentingan pemerintah untuk mengembangkan cara-cara yang lebih baik dalam menjawab masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dari keempat tuntutan ini, sebetulnya yang paling mendasar perlu adanya inovasi adalah perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kemudian keadaan, terutama di masa pandemi ini. Adanya pelayanan publik jika dilakukan secara manual, membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, justru tadi malah tidak efisien. Sementara tuntutan dari pelayanan publik harus efisien, harus efektif, dan juga inovatif, sehingga butuhlah cara-cara ataupun metode-metode yang dapat mempersingkat dalam pelayanan, tetapi tetap memberikan hasil yang maksimal atau pelayanan yang maksimal. Nah, kemudian adanya unsur inovasi. Unsur inovasi ini terdiri dari 5. Yang pertama adanya kebaruan, kemudian adanya manfaat, adanya solusi, berkelanjutan, dan juga aturan. Jadi kalau 5 unsur ini tidak ada, maka tidak dapat dikatakan sebagai inovasi. Nah, aspek-aspek komitmen mutu yang terakhir adalah kinerja yang berorientasi pada mutu, di mana mutu itu diartikan sebagai apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, tapi tidak memiliki nilai cacat atau nihil cacat, kemudian adanya kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, dan yang terakhir adalah sesuai dengan keinginan. Jadi artinya mutu itu serba sesuatu yang bagus sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pelayan publik. Nah, standar mutu pelayanan ini mencakup sistem dan prosedur layanan, sikap dan perilaku pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, biaya, fasilitas, dan juga mutu pelayanan. Kalau teman-teman cermati dari apa yang saya sampaikan tadi, dalam kinerja yang berorientasi pada mutu sebetulnya mencakup 3 hal. Adanya efektivitas, efisiensi, dan juga inovatif. Kemudian, apa sih yang perlu dilakukan oleh ASN masa kini untuk dapat menyelesaikan ataupun menghadapi tantangan-tantangan ataupun tuntutan pelayanan mutu yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Yang pertama adanya better, faster, newer, cheaper, dan juga more simple. Jadi 5 istilah ini adalah tuntutan yang perlu diperhatikan oleh ASN masa kini, di mana semuanya serba mudah, tetapi sangat baik, kemudian murah, dan kemudian tidak ribet. Jadi bagaimana memberikan pelayanan tanpa harus melewati prosedur-prosedur yang panjang, kalau bisa diselesaikan dengan cara yang lebih simpel dan juga menghasilkan hasil yang lebih baik dari pelayanan sebelumnya. Nah, kemudian apa sih sebetulnya yang ingin dicapai dari adanya komitmen mutu ini? Atau apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam penerapan komitmen mutu terhadap ASN sebagai pelayan publik? Yang pertama adalah menghasilkan pelayanan yang efektif. Yang kedua, pelayanan yang efisien. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan yang berinovasi. Dan kemudian dari 3 pelayanan yang bermutu tersebut akan menghasilkan pelayanan yang memuaskan.
Dan kemudian yang terakhir teman-teman, peningkatan mutu produktivitas ASN sebetulnya dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja ASN agar tetap berada pada rule ataupun jalur yang tepat dan tidak melakukan penyimpangan. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai anti korupsi ya, sehingga sebetulnya hal ini, komitmen mutu ini berkaitan erat dengan anti korupsi dan juga akuntabilitas. Kemudian yang terakhir adalah aktualisasi nilai-nilai dari komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas ASN, mendorong terciptanya iklim dan budaya pelayanan yang unggul dalam menumbuhkan keberanian dan menampilkan kreativitas dan inovasi, serta memiliki sense of quality. Jadi artinya tuntutan pemerintah adalah supaya ASN masa kini memiliki keberanian dalam berinovasi, dalam menciptakan sesuatu hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang lebih prima dan lebih maksimal dan menyesuaikan dengan masa kini. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai bertemu di video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.